Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen dengan Muslim yang mendiskusikan tentang turunnya wahyu. Seperti apa sebenarnya cerita turunnya wahyu baik di dalam agama Kristen maupun Islam? Saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Ini di Quran ada. Abang mungkin nggak pernah baca. Bukan nggak pernah baca, Kak. Bisa baca. Itu gini, Kak. Ini kan kebanyakan orang itu kan mengatakan Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca. Dengerin dulu sebentar, Kak. Baru tersebut potong ya. Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Nah, semenjak diajarin sama malaikat Jibril itu ngajarin. Nah, namanya Iqra surat apa lupa saya itu lupa bacanya kalimatnya Iqra, bacalah, yang artinya bacalah sambil dipertegas. Nah, barulah mulai itu Nabi Muhammad bisa baca, diajarin sama siapa? Malaikat Jibril itu, Kak. Nah, kalau misalnya Nabi Muhammad bisa baca itu ayat berapa, Kak, dan penafsirannya apa kalau boleh tahu? Al-Bayyinah ayat berapa ya, Prof? Lupa gua. Ayat 2 tak? Ayat 2. Ayat 2. Aku lagi lihat roomnya si siapa? Roomnya sebelah rusuh ini sampai Islamnya minta maaf nih. Salah. Sorry. Si John Timothy. Al-Bayyinah ayat 2. Ayat 2. Al-Bayyinah tuh surat 98 kalau nggak salah deh. Ya nggak sih? 89. Coba abang cek dulu. Bang, tapi aku baru tahu Jibril merangkap jadi guru PAUD ya? Bukan guru PAUD, Kak. Jibril itu kan tugasnya kan memberi wahyu. Tugasnya Jibril memberi wahyu. Coba baca dulu Al-Bayyinah. Iya, saya udah baca. Tapi kan sebelum ini kan diajarin dulu, Kak. Nabi Muhammad itu diajarin dulu. Bang, Nggak langsung baca, enggak. Tapi diajarin dulu, Kak. gini ya bang, ada di hadis juga gitu. Apa? Muhammad ini dia kan bersinggungan dengan orang-orang Kristen, ya. Lalu dia juga punya paman ya dari istrinya, Waraqah bin Nawfal, yang adalah sekte dari Kristen yaitu Nasrani. Dia juga kan tahu tentang hal ini, bang. Masa tidak mungkin dia tidak mendengarkan itu? Ya, taruhlah dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kan dia bisa mendengarkan. Dan kalaupun tidak menulis, memang Nabi Muhammad memang nggak nulis Quran kan? Yang menulis itu kan para sahabat. Betul nggak? Benar, tapi gini, Kak. Iya, setahu saya itu kan ada yang namanya zaman Nabi Muhammad itu kan dulu tuh zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mana ada zaman jahiliyah, bang? Abad 1 aja itu udah zaman sejarah kok. Udah pada bisa baca tulis. Dan Muhammad ini kan dia pedagang ya. Tahu nggak? Pedagang itu mustahil nggak bisa baca. Coba, kalau para sahabat bisa baca, masa Nabi Muhammad nggak bisa baca? Para sahabat bisa baca. Gini, Kak, wahyu itu atau Al-Quran ini tuh turun itu melalui malaikat Jibril. Nih. Ada saksinya nggak? Kalau laki-laki, Kak. Ada saksinya nggak? Saksi Nabi Muhammad, Kak. Makanya kan Jibril Saksi itu kan Muhammad itu bukan saksi, kan yang nerima dia. Saksi Muhammad itu ketemu sama Jibril ada nggak? Itu maksud saya. Bukan masalah saksi-saksinya. Malaikat jika turun itu apa ya? Nabi Muhammad aja ketakutan ketika turun. Malaikat Jibril kenapa? Karena besar. Makanya malaikat Jibril memperkecil. Mana ada dalilnya dikatakan malaikat ini besar? Bayangin aja bang, itu kan kejadiannya di dalam goa. Sebesar apa sih bang goa? Iya, saya tahu. Itu gimana kayak
kita ini tanah, dari tanah. Nah malaikat dari cahaya. Kalau dari cahaya itu ya cahaya emang bisa gitu Kak? Kan bukan gua nanya itu ya Bang ya. Ini harus ada yang mengkonfirmasi dong. Ya masa iya nanti saya misalnya, saya dapat wahyu, orang nggak akan mungkin langsung percaya Bang. Itu terlalu goblok orang untuk percaya. Kalau gua bilang gua tinggal ngaku gua ketemu ini sama ini, terus lantas orang langsung percaya, itu terlalu goblok sih Bang kalau menurut gua. Kenapa gobloknya Kak? Loh, ketika gua dapat wahyu, nggak ada yang ngeliat, nggak ada saksi, nggak ada apapun gitu, cuman tinggal ngomong doang, gua dapat wahyu begini. Mana ada orang yang percaya, malah orang ngiranya gila dong. Ada yang percaya Kak? Siapa? Abu Bakar. Orang yang pertama kali percaya Nabi Muhammad, yaitu pertama. Bukan, itu kan bahkan lu aja percaya kok sama dia. Maksud gua, logikanya bang, kalau ada seseorang ya, Abu Bakar, kalau lu mau bilang Abu Bakar, bahkan ayat Al-Quran itu ada sumbangan dari Abu Bakar. Ada beberapa ayat itu disumbang dari Abu Bakar, makanya turun wahyu dari Allah. Wahyu-wahyu kalian itu kan karena ada kasus kan, tahu nggak? Yang itu wahyu kalian itu kan turun atas requestnya Nabi Muhammad kan? Wahyu turun di Nabi Muhammad. Maksudnya Al-Quran gitu kemana? Iya, beberapa ayat di Al-Quran itu kan turun karena requestan kan? Bukan requestan, itu kemauan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, bukan request, enggak. Nabi Muhammad hanya nabi. Nah Allah itu ya Tuhannya gitu Kak. Jadi kalau kita bahasa logikanya ya Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad ini nabi ya cuman ngikutin ke Tuhannya. Nah dan dia itu yang menyebarkan. Sebelumnya Nabi Muhammad itu dia itu diajarin dulu, nggak langsung dia membaca. Makanya kenapa? Gini ya bang, logikanya kalau Allah itu maha kuasa bang, yang nggak bisa baca harusnya bisa baca dong dibikin. Itu dia makanya ketika lu curiga nggak bang? Lu curiga nggak tiba-tiba langsung dibikin dia buta huruf seolah-olah nanti supaya dia tidak membaca wahyu dari yang sebelumnya. Ini kan kayak apa ya bang ya? Kayak nanti bakalan dicurigai nih, langsung gue bikin bahwa gue nggak bisa baca seolah-olah gini. Kayak apa sih namanya, pertahanan gitu? Enggak. Sebelum dicurigai gitu. Enggak Kak. Nabi Muhammad itu ya kalau saya nih ya, kalau logika saya, kalau masalah wahyu itu bukan kita itu memberikan skripsi. Allah bukan seperti memberikan skripsi ke mahasiswa, enggak. Wahyu itu jadi wahyu itu langsung datang semua sekaligus, bukannya berangsur-angsur. Berangsur-angsur, tergantung kasus kan? Lah iya, tergantung kasusnya. Masa gitu? Langsung. Ya berarti ayat requestan dong. Begitu ada kasus turun ayat. Ada kasus. Ini nggak jauh beda kalau ku analogin ya. Kita sakit ke dokter, keluhannya apa? Ini dikasih resep. Ini wahyu nggak sih? Bukan masalah wahyu seperti itu Kak. Jadi gini loh, keseharian seseorang atau ketika zaman itu, ketika lagi melaksanakan apapun itu, ini menurut Allah salah. Nah Allah itu memerintahkan Jibril untuk memberikan wahyu. Contoh kayak misalnya kasus bukan ini ya, tentang Nabi Muhammad itu difitnah segala macam, atau dibikin Nabi Muhammad ini nih dibikin sesat, ada maksudnya dibikin Nabi Muhammad ini biar mati, pengen dibunuh, itu diperintahin ada di Al-Quran Kak. Nabi Muhammad pengen dibunuh. Harusnya bang gini bang, kalau memang ada ancaman, ada perintah dibunuh, yang turun itu bukan ayat bang, langsung mujizat, nggak mati. Itu baru keren, itu baru namanya beneran Allah itu datang untuk melindungi yang benar. Masa ada kasus turun kayak kasih resep, sakit apa resep, jadi orang langsung diem gitu? Nggak gitu bang. Kayak di zaman Musa ya, apakah Musa itu nerima kayak gitu? Nggak. Tapi begitu ada kasus ya, pukul di situ langsung ada mujizat, itu ketahuan Allah itu benar-benar hidup, ada buktinya gitu. Nah ini kan kayak apa ya, aku bilang ya,
ada kasus nih, ada ayat turun, nggak bisa apa-apa lo. Ini kayak apa ya, kartu as gitu loh. Bener gak sih? Gue sih ngeliatnya tuh kayak gitu bang, serius. Contoh ya bang. Iya, Ini kayak contoh kasus apa? ini ya. Ini gue bingung, ini antara Allah apa sekretaris pribadi gitu ya. Begitu dia suka sama si istrinya, si siapa namanya ya bang Meta, siapa nama istrinya bang? Siapa sih istrinya si yang sampai turun ayat itu bang, kami nikahkan bang Meta. Mana ya? Nih, kayak ini ya, kayak waktu dia naksir sama istrinya si Zaid, si Zainab. Nah itu. Terus tiba-tiba kami nikahkan turun ayat. Ini kan kayak apa gitu ya bang? Aku mikirnya tuh, apa Tuhan ini kayak sekretaris pribadi gitu, asisten pribadi turun gitu. Bukan pribadi kak, kita itu kan kalau saya ini kan ada Al-Quran sama hadis kak. Di sini kan perbuatan Nabi. Ini Quran bang, ini ayat bang, ini ayat yang saya sebutin, ini ayat. Apa coba ayat? Kami nikahkan, telah kami nikahkan itu loh. Bang Meta, ini mana sih bang Meta? Oh, gue lupa nih ayatnya. Bentar. Ada dalilnya. Bentar ya. Nih kalau gue berpikir ya, ini Tuhan cuma ngurusin selangkangan atau apa gitu. Gue bingung. Tunggu ya. Al-Azab 37 bang. Ih, masih kena ban gua. Nomor 1 Juli. Ini tanggal berapa sih? Dua, 3, 4, 5. Oh, 1 menit lagi. 4 menit lagi baru buka pennya. Coba, udah baca belum bang? Saya lagi baca. Ya. Kalau gue sih berpikir ya, ini tuh kayak nggak logis tau gak sih? Aneh gitu. Ih, lucu banget, ada ayam. Yang di bawah biasa aja dong. Nah, ini kan kita lagi diskusi. Ya kita nggak memaksakan apapun, tapi kita membantu orang untuk berpikir. Gitu loh. Jadi jangan ngamuk dulu dong, biasa aja. Ini kan kita membuka wawasan gitu loh. Ya nah. At-Tahrim 66 ayat 1 sampai 5. Banyak sih dalilnya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Iya, kenapa kak? Itu kak. Nah, itu kan coba asbabul nuzulnya itu apa? Nah, itu karena apa? Karena Muhammad itu jatuh cinta sama istrinya si Zaid. Waktu dia datang ke rumahnya si Zaid, mau ada keperluan sama si Zaid, tapi yang ketemu si Zainab. Ada baju yang tersingkap tuh. Suka. Akhirnya apa? Zaid disuruh menyelesaikan urusannya sama si Zainab dan dikawinin lah itu si Zainab. Makanya turun itu ayat. Dan kami nikahkan. Nah, itu kan. Bener nggak? Nah ini lucu gak sih bang? Nih Tuhan itu cuma ngurusin perkara ginian gitu loh, kayak jadi penghulu gitu. Bukan masalah apa ya? Tadi kakak bilang Tuhan masalah perkara yang kayak gini ya. Itu kalau yang saya tahu ya kak, Tuhan itu kan memberi wahyu itu kan tidak tidak langsung memberikan, tapi dia itu Tuhan itu kan memberikannya itu kan
dengan cara melihat yang akan datang. Contoh Apa yang akan datang? Allah itu mengasih tahu nggak nanti yang akan datang akan begini? Nggak ada. ada. Kakak kan saya bilang di akhir zaman itu kan ada. Kakak baca aja coba surat. Bukan ini kasusnya ini bang, kasusnya ini. Apa coba? Ya orang udah bagus-bagus berumah tangga gitu kan sama anak angkatnya gitu. Terus disuruh cerai, terus dikawinin. Pan dia kan udah ada bininya juga gitu. Apa-apaan ini gitu loh. Pernah mikir nggak sih bang sampai ke situ? Ini apa sih gitu? Kok ada kayak gini gitu? Coba gimana menurut lo tuh bang? Itu baru satu ya. Sebenarnya banyak sih bang yang mau gua komentarin gitu. Kayak nggak logis gitu. Dan kalau kita baca juga Quran itu ya bang, random banget isinya, serius. Randomnya kayak gimana kak? Kamu tahu? Random. Satu ayat nanti beberapa ayat nanti lain lagi gitu. Ceritanya nih kayak loncat-loncat gitu. Ya bukan masalah loncat-loncatnya kak. Kalau ini kan ya emang udah sesuai sepakatan para sahabat juga kak. Ayat kok sesuai kesepakatan para sahabat. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad memberi wahyu itu kan ditulis. Zaman dulu itu nggak ada buku tulis kak, pakai daun. Jadi dengan cara daun atau dengan cara batu atau Bang, akar-akarnya. jangan bilang zaman dulu nggak ada buku dong bang, nggak ada kitab, cuman pakai daun. Mana ada orang nulis pakai daun bang? Orang tuh dari dulu juga mikir bang, menulis perkamen itu ditulis dengan sesuatu yang bertahan lama bang. Ini kita kalau ngomongin sejarah kan itu kayak rata-rata gitu kan. Dasar orang membuat tulisan itu pasti sesuatu yang bertahan lama. Iya. Ini paling basic ini ya. Dan tunggu. Di zaman di abad ke-7 bang, itu orang itu udah pakai media untuk menulis kitab. Makanya ada di dalam hadis ya, ketika Umar mau membaca kitab Taurat, Muhammad itu marah. Di zaman itu udah ada kitab bang, udah ada perkamen gitu loh. Jangan di daun itu, coba secara logika, media apa yang digunakan nulis di daun apalagi pelepah kurma ya. Nih di luar logika ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama ini, dan melalui diskusi ini setiap kita harus mengetahui dan memahami bahwa Alkitab orang Kristen yang sudah dituliskan para nabi maupun para rasul adalah hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lampau, di masa perjanjian lama, dan juga di masa yang akan datang, di mana hal-hal yang sudah dituliskan dan dinubuatkan di dalam kitab suci akan digenapi satu persatu di masa yang akan datang, termasuk mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semuanya itu akan digenapi. Karena itu teman-teman, setiap orang Kristen harus mempercayai dan mengimani apa yang tertulis di kitab suci, karena semua itu akan digenapi. Jadi kitab suci itu tidak turun dari sorga oleh karena adanya sesuatu yang terjadi, tidak. Jadi itu yang sangat membedakan Alkitabnya orang Kristen dengan kitab yang lain. Karena itu teman-teman, percayalah kepada firman Allah. Firman Allah itu diilhamkan oleh Allah sendiri dengan pekerjaan Roh Kudus melalui para nabi maupun para rasul. Tuhan Yesus memberkati.